Andai kita bicara terkait langkah-langkah konkret yang diambil oleh Indonesia di atas fenomena ataupun peristiwa dari eskalasi yang terjadi antara Israel dan juga milisi Hamas ini, seperti apa langkah konkret yang telah dilakukan, Pak Ade? Ya, sebatas ini pemerintah Indonesia seperti diketahui Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan pernyataan kita sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, dan mengharapkan adanya upaya untuk meredam agar kondisi ini atau perang ini tidak eskalasi semakin meluas. Dan dalam berbagai kesempatan kita pemerintah Indonesia selalu mendorong agar dibukanya kembali perundingan antara uh, Palestina dan Israel untuk mencari solusi damai, terutama untuk mewujudkan suatu kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara maupun juga dengan berbagai resolusi PBB dan hukum-hukum internasional yang berlaku. Jadi pada kaitan ini kita terus menekankan uh, agar ada upaya-upaya untuk mencari solusi damai, dan kita mendorong agar adanya narasi-narasi yang bisa menyejukkan dan meredam situasi yang saat ini. Baik, Pak Ade, untuk warga negara Indonesia atau WNI yang berada di sekitar TKP begitu di sana, adakah memang korban atau ada korban luka dan korban jiwa? Mungkin bisa saja dari warga negara kita. Bagaimana data yang Anda miliki, Pak Ade? Ya, sampai kemarin malam, sejauh ini alhamdulillah warga WNI yang berada di jalur Gaza sekitar ada 10 orang, yaitu 5 orang dewasa dan 5 orang anak-anak itu dalam kondisi aman uh, sampai saat ini. Kita juga menghimbau untuk terus berkomunikasi dengan KBRI terkait ke kondisi mereka. Hanya kita memang sangat khawatir karena pemerintah Israel seperti tadi juga disampaikan sudah melakukan blokade dan mematikan listrik. Ini akan menyulitkan uh, kehidupan mereka sehari-hari, dan kita terus monitor perkembangan dan situasi WNI di kita, dan kita sedang memikirkan bagaimana sebetulnya sudah merancang upaya-upaya bila mana diperlukan suatu langkah evakuasi. Oke, baik. Untuk posisi saat ini WNI yang berada khususnya di jalur Gaza, begitu yang Anda katakan tadi, apakah memang sudah Anda himbau untuk pergi ke tempat pengungsian yang lebih aman atau justru masih di rumah-rumah mereka, Pak Ade? Pertanyaan ini yang sangat sulit ya. Begini, kalau serangan udara Israel pada sebelum-sebelumnya itu lebih menargetkan ke instalasi atau instalasi yang diduga milik milisi seperti Hamas atau Islamic Jihad. Nah, namun kali ini serangan udara yang dilakukan oleh Israel maupun artileri ini tembakannya indiscriminate. Jadi pokoknya dia nembak aja, nggak tidak peduli sasarannya apa. Ini yang mungkin yang sangat menyulitkan juga, mengkhawatirkan juga gitu. Apa mereka tinggal di perumahan atau di tempat pengungsian juga belum tentu mereka kondisinya aman. Uh, ini yang sangat memprihatinkan gitu. Ya, kita menghimbau untuk setidak-tidaknya tidak ikut berkumpul atau mendatangi tempat-tempat yang diduga akan menjadi target tentara Israel. Hanya itu yang bisa kita himbau, karena saya juga dapat informasi ada bom dari Israel yang hampir mengenai sekolah yang dikelola oleh badan PBB ini. Jadi memang situasinya sangat mencekam sekali, dan ya kita hanya bisa berdoa dan meminta mereka terus melakukan komunikasi dengan kami di KBRI. Oh, baik.
Pak Ade, bicara juga terkait posisi Indonesia terhadap eskalasi yang terjadi ketegangan politik antara Israel dan juga milisi Hamas. Bagaimana untuk posisi Indonesia saat ini? Karena Anda diamati juga, Indonesia mendukung secara penuh untuk kemerdekaan Palestina. Ya, posisi kita saat ini jelas, seperti tadi awal saya sampaikan, kita mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara. Kita juga mendorong akan harapannya ada dimulainya kembali suatu perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel. Kita juga pemerintah Indonesia juga mendorong agar Palestina untuk bersatu, rekonsiliasi. Kita tahu juga ada beberapa faksi-faksi di Palestina. Kita mendorong juga adanya rekonsiliasi di antara mereka. Dan dalam berbagai kesempatan juga pemerintah Indonesia menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan kapasitas warga Palestina. Ini sudah kita lakukan dalam beberapa kegiatan. Dan juga masyarakat Indonesia pada khususnya juga sangat rutin memberikan bantuan-bantuan kepada pengungsi Palestina, baik yang ada di Palestina maupun di negara-negara sekelilingnya. Dalam kaitan konflik ini, Indonesia tentu terus mendorong agar dicarikan suatu solusi damai untuk meredam agar perang ini antara Palestina dan dalam kaitan milisi Hamas dan Israel dapat dicarikan solusi-solusi yang lebih damai. Itu yang kita selalu dorong, dan pemerintah Indonesia, pimpinan di Kementerian Luar Negeri dalam berbagai kesempatan bertemu dengan mitra-mitranya.